Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Ibu Arma Zaida di channel YouTube Bu Guru Arma. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Jaga diri meskipun kita belajar di rumah saja. Hari ini kita akan belajar tentang laporan hasil percobaan. Sebelum masuk ke materi, ada baiknya kita mengetahui dulu apa sih manfaatnya kita mempelajari materi ini. Jadi, manfaat kita mempelajari laporan hasil percobaan itu adalah saat kita belajar IPA, nanti ada percobaan atau praktikum yang ditugaskan oleh ibu atau bapak guru. Biasanya kita disuruh untuk membuat laporan hasil percobaan yang telah kita lakukan. Nah, kalau kita sudah membuat laporan hasil percobaan, sudah mempelajari cara membuat laporan hasil percobaan yang bagus, tentu kita tidak akan kesulitan lagi membuat laporannya. Oke, semua? Ayo kita belajar bersama-sama. Semangat ya! Kita awali dengan pengertian atau definisi laporan hasil percobaan. Jadi laporan hasil percobaan itu adalah sebuah tulisan yang menjelaskan tentang percobaan yang dilakukan oleh kita sebagai peneliti. Biasanya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Di dalam laporan hasil percobaan ini harus ada tujuan, ada prosesnya, dan ada hasilnya. Kemudian selanjutnya ada ciri laporan hasil percobaan. Yang pertama itu bahasanya ilmiah. Jadi bahasanya itu tidak sederhana, tetapi menggunakan istilah-istilah ilmiah. Kemudian yang kedua, dia berbentuk laporan hasil percobaan. Kemudian yang ketiga, ada proses percobaan yang dijelaskan di dalam laporan tersebut. Yang keempat, ada bahan dan alat-alat yang kita gunakan saat melakukan percobaan. Misalnya, air yang digunakan berapa, menggunakan gelas ukur atau timbangan. Nah, itu contoh alat dan bahan. Kemudian yang terakhir ada hasil percobaan atau kesimpulan dari percobaan kita. Selanjutnya ada struktur bagian laporan percobaan. Jadi hal-hal apa sih yang harus ada di dalam laporan percobaan itu? Yang pertama itu harus ada judul. Judul itu contohnya laporan hasil percobaan membuat minyak kelapa misalnya, contoh. Kemudian yang kedua ada bagian pendahuluan. Pendahuluan ini dijelaskan secara singkat. Bagaimana sih cara membuat minyak kelapa itu? Apa saja sih manfaat dari minyak kelapa? Jadi pendahuluan sebelum kita masuk ke dalam cara-cara atau langkah-langkah percobaan. Setelah pendahuluan ada tujuan. Apa fungsinya kita membuat hasil percobaan itu? Misalnya tadi kita bikin cara membuat minyak kelapa. Tujuannya agar kita bisa menghasilkan minyak goreng yang lebih sehat, lebih aman, dan lebih murah tentunya. Setelah ada judul, pendahuluan, dan tujuan, kemudian ada dijelaskan alat dan bahan. Nah, dijelaskan di situ alat yang digunakan apa, bahan-bahannya apa saja. Misalnya menggunakan wajan, kompor, kelapa yang sudah diparut, dan lain-lain. Kalau sudah alat dan bahan, kita lanjut lagi ke langkah-langkah atau cara membuatnya. Nah, di sini langkah-langkah atau cara membuat biasanya ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, misalnya sediakan alat dan bahan. Kedua, kelapa diparut. Itu contohnya, langkah-langkahnya.
Nah, setelah itu lanjut ke hasil percobaan. Nah, bagaimana hasil percobaannya? Kemudian ditutup dengan kesimpulan. Kemudian berikutnya, kaidah bahasa laporan hasil percobaan. Nah, kaidah bahasa di sini ciri-ciri kebahasaan sebuah laporan hasil percobaan. Jadi, di dalamnya itu dia mengandung yang pertama itu ada sinonim atau padanan kata. Kemudian ada antonim atau lawan kata. Kemudian mengandung bilangan kata. Contohnya misalnya gunakan air 100 ml atau terigu 1 kg. Jadi mengandung bilangan. Kemudian yang selanjutnya kalimat perintah. Jadi ada kalimat perintah, misalnya tuangkan air ke dalam kelapa yang sudah diparut. Nah, itu kalimat perintah. Selanjutnya menggunakan kata sambung, menggunakan dan, atau. Nah, itu contoh kata sambung. Dan yang terakhir kalimat majemuk kompleks. Jadi kalimatnya itu tidak sederhana tetapi kompleks. Nah, oke, semuanya. Nah, demikianlah materi kita hari ini tentang laporan hasil percobaan. Mudah bukan? Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa di materi Ibu di video-video berikutnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.